Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kelas 12 MIPA semester Gasal. Melanjutkan materi yang kemarin yaitu konsep redox. Pada pertemuan ini akan kita bahas yaitu elektrokimia yaitu sel volta. Sel elektrokimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel volta atau sel galvani. Yang kedua yaitu sel elektrolisa. Sel volta itu adalah reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi dari zat kimia kita akan memperoleh energi listrik seperti batu, kemudian aki. Nah, itu adalah dari zat kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisa itu dari energi listrik diubah menjadi reaksi kimia. Jadi dari energi listrik zat-zat yang ada di alam seperti air laut, seperti udara, ini akan menghasilkan suatu zat yang dibutuhkan seperti gas hidrogen, natrium. Jadi air laut bisa kita pisahkan natrium, gas klornya, atau logam magnesium. Udara bisa kita pisahkan, atau air bisa kita akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi dengan mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Kemudian berikutnya yaitu sel volta sifatnya reaksinya spontan. Sedangkan sel elektrolisa reaksinya tidak spontan, reaksi redox yang tidak spontan. Katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Pada elektrolisa, katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Makanya biasanya kalau pada sel volta, katoda positif, anoda negatif, saya singkat menjadi kapan? Katoda positif, anoda negatif. Sel elektrolisa berarti akan menjadi kenap, katoda negatif, anoda positif. Nah, biar kamu pilih salah satu saja, oh sel volta ini kapan? Berarti satunya lagi berarti genap. Nah, katoda positif, anoda negatif sel volta. Keduanya sama-sama mengadakan katoda reduksi, anoda oksidasi. Saya kalau menghafalkan katoda reduksi karet. Karet. Berarti kalau katoda reduksi berarti anoda oksidasi. Karet katoda reduksi. Nah, ini contoh pada sel volta nanti dihasilkan batu, ya. Kemudian aki, nah itu contoh dari sel volta. Sedangkan kalau sel elektrolisa, ini air bisa diubah menjadi gas hidrogen, gas oksigen. Ini kalau di laboratorium. Kalau di industri nanti kita akan menghasilkan gas hidrogen, gas oksigen yang dibutuhkan. Nah, seperti oksigen ini dibutuhkan di rumah sakit, ya, untuk pernafasan yang memerlukan gas oksigen. Hidrogen diperlukan pada pabrik seperti pembuatan NH3. Ini kalau besar-besaran, kalau dalam contoh ini adalah yang di laboratorium bisa sel elektrolisa bisa dibuat seperti itu. Sekarang yang kita bahas sel volta atau sel galvani. Nah, ini yang menemukan dari Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian prinsip kerja rangkaian sel volta rangkaian seperti ini. Prinsip kerjanya adalah terdiri dari elektroda dan larutan elektrolit yang dihubungkan dengan jembatan garam. Terdiri dari elektroda, sini ada elektroda anoda, ini elektroda katoda, ini terdiri dari logam. Anodanya di sini adalah Zn, katodanya adalah Cu. Dan larut elektrolit. Zn larutannya adalah ZnSO4 yang terionisasi menghasilkan Zn2 positif dan ion SO4. Sedangkan di sini tadi katodanya dari Cu, larutannya adalah CuSO4. Dengan dihubungkan dengan jembatan garam, ini jembatan garam. Memang dimasukkan di sini adalah suatu gel atau agar-agar, kemudian diberi garam. Garamnya seperti KCl atau KNO3.
Kemudian katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi. Ya, sudah saya katakan tadi karet katoda reduksi untuk menghafalkannya. Adanya jembatan garam ini untuk menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Akan terjadi pergerakan ion-ion, kemudian akhirnya elektronnya ini akan berpindah. Nah, untuk menyeimbangkan ion ini dengan menggunakan jembatan garam. Terjadinya perubahan energi dari energi kimia berubah menjadi energi listrik. Akan dihasilkan energi listrik, dan ini akan nanti diperoleh berapa voltase dari dua larutan ini. Nah, dan menghasilkan energi listrik. Berapa voltasenya. Dan sel galvanik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu tadi voltameter, tadi ini voltameter, kemudian anoda, katoda dari logam-logam, dan jembatan garam. Samping juga tadi ada senyawa larutan elektrolit. Ya. Nah, ini contoh lagi sama. Pada anoda, ini contohnya di sini adalah tadi larutannya adalah ZnSO4. Ini anodanya dari seng, anodanya. Dan anodanya ini akan melepaskan Zn2 positif. Kemudian Zn anodanya menghasilkan Zn2 positif plus 2 elektron. Nah, di gambarannya sini anodanya ini akan melepaskan Zn2 positif plus 2 elektron. Nah, kemudian elektron ini nanti akan mengalir di sini. Mengalir di sini melalui val volta, kemudian masuk ke katodanya ion Cu. Di Cu elektron ini ditangkap oleh ion Cu yang ada pada larutan CuSO4. Jadi ion Cu menangkap elektron yang mengendap pada, nah, dan Cu di sini ditangkap Cu2 positif menangkap elektron menjadi Cu. Di Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu. Jadi elektron yang dari Zn mengalir kemudian ditangkap oleh Cu2 positif menjadi Cu. Akhirnya di sini nanti Cu yang di sini semakin banyak. Semakin banyak. Sedangkan di sini Zn-nya nanti semakin habis, semakin berkurang. Ini akan melepas seperti ini, akan bertambah, ini akan masuk, ini melepas. Jadi yang di sebelah kiri, ion elektrodanya berkurang, akan menipis. Kemudian kalau sebelah kanan, katodanya akan bertambah, ion Cu semakin banyak. Reaksi total yang terjadi pada sel galvanik, ya, itu berarti ini elektronnya dicoret, elektronnya sama, jadi Zn plus Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif plus Cu. Ya. Penulisan reaksi pada sel volta. Ada 3 cara penulisan. Yang pertama yaitu reaksi elektroda, menggambarkan reaksi pada masing-masing elektrodanya. Tadi pada anoda, Zn akan mengadakan reaksi oksidasi membentuk Zn2 positif plus 2 elektron, sedangkan pada katoda akan terjadi reaksi Cu2 positif menangkap 2 elektron tadi membentuk Cu. Kemudian yang kedua yaitu reaksi sel, merupakan penjumlahan dari reaksi pada elektroda. Dijumlahkan dengan elektronnya kita coret sehingga membentuk Zn plus Cu2 positif membentuk Zn2 positif plus Cu. Kemudian cara penulisan yang ketiga yaitu notasi sel yang menggambarkan perubahan pada ion-ionnya. Jadi gambarkan Zn, kemudian garis 1, dan Zn2 positif, garis 2, Cu2 positif, garis 1, Cu. Jadi di sini yang sebelah kiri ini adalah reaksi oksidasi, yang sebelah kanan reaksi reduksi. Jadi penulisannya tadi notasi selnya adalah anoda, Zn-nya, anodanya, kemudian ionnya, kemudian yang sebelah kanan ion, baru katoda. Jadi yang sebelah kiri ini pada reaksi pada anoda, ya, terjadi oksidasi, ini reduksi. Ini yang ketiga. Sekarang potensial standar. E0 sel sama dengan E katoda min E anoda. Jadi contohnya tadi Zn dengan Cu, di mana masing-masing mempunyai potensial standar Zn
padat membentuk zat N2 positif larutan plus 2 elektron, N0-nya adalah plus 0,76 volt. Sedangkan Cu plus 2 elektron, membentuk Cu adalah N0-nya adalah plus 0,34 volt. Kita masukkan pada rumusnya E0 sel sama dengan E katoda min E anoda. E katodanya 0,76 min 0,34 sehingga akan menjadi plus berarti ketemunya 1,1 volt. Jadi pada reaksi Zn plus Cu2 positif bentuk Zn2 positif plus Cu akan menghasilkan arus listrik sebesar 1,1 volt. Sekarang contoh yang pertama. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg dan larutan Mg2 positif 1M dan elektroda Zn dalam larutan Zn2 positif 1M jika diketahui potensial elektroda reduksinya Mg2 positif plus 2 elektron, berarti ini reaksi reduksi membentuk Mg di mana N0-nya adalah min 2,37 sedangkan Zn2 positif plus 2 elektron membentuk Zn, N0-nya adalah min 0,76 volt. Tentukan elektroda mana yang bertindak sebagai anoda dan mana yang sebagai katoda. Kemudian tentukan potensial sel E0 selnya yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Teruskan reaksi pada anoda dan katodanya, reaksi sel serta notasi selnya. Yang pertama adalah tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan katodanya. Kalau di sini yang diketahui adalah E0-nya, E0 reduksi. E0 reduksi sama-sama plus 2 elektron. Berarti yang E0 reduksinya besar, ini akan bersifat sebagai reduksi. Ingat-ingat, E0 reduksinya besar, berarti dia akan bersifat reduksi. Antara min 2,37 dengan min 0,76, yang besar yang mana? Berarti min 0,76, karena min berarti angkanya yang kecil, min 0,76. Berarti di sini Zn-nya sebagai reduksi. Nah, Zn-nya sebagai reduksi dan maka sebagai reduksi Zn-nya reduksi kan katoda reduksi ya, katoda berarti reduksi berarti oksidasinya adalah Mg yang E0-nya lebih kecil. Yang mempunyai E0 besar berarti yang paling bersifat reduksi, ingat-ingat di situ. Reduksi E0-nya besar tadi adalah Zn, karena reduksi katoda. Berarti Mg-nya adalah pada reaksi oksidasi anoda. Tentukan potensial selnya yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Jadi E0 sel sama dengan tadi apa? E katoda dikurangi E anoda. Katodanya kan Zn. Mg-nya adalah tadi Mg. Sehingga min 0,076 dikurangi min 0,237 ketemunya 1,61 volt. Kemudian C, tentukan reaksi. Tadi anodanya Mg menjadi, ini kan terjadi dibalik karena ini apa tadi yang ini oksidasi, ini kan reduksinya kecil, jadi dibalik menjadi oksidasi. Mg menjadi Mg2 positif plus 2 elektron, E0-nya dibalik, tadi yang min menjadi positif, sedangkan Zn yang reduksinya besar masih tetap seperti ini pada katoda. Jadi anoda dibalik, kemudian kita jumlahkan, berarti elektronnya sama, Mg plus Zn2 positif, Mg plus Zn2 menjadi Zn plus Mg2 positif, dijumlahkan sehingga ketemunya 1,6. Notasi selnya bagaimana? Berarti yang oksidasi dulu, oksidasi, baru yang reduksi. E0-nya 1,6. Ya. Nanti kalau ketemu misalkan Al berarti akan melepaskan 3 elektron dengan Na positif, misalkan menerima 1, misalkan. Berarti nanti kan elektronnya berbeda.
elektronnya ini nanti biar sama, tapi E0-nya tetap. Ingat-ingat ya. Walaupun nanti ini reaksinya ini ruas kiri kan sama, sehingga elektronnya misalkan nanti dikalikan elektronnya sama, tapi E0-nya tidak usah dikalikan. Tetap E-nya tetap. Mungkin ini koefisiennya ini akan berubah, tapi E0-nya masih tetap, ini tidak usah dikalikan, tidak usah. Sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi contoh satu yang tunggal, ini beberapa gabungan. Jika diketahui berapa sel volta dengan notasi sel Mg, Mg2 positif, Zn2 positif, Zn, E0-nya 1,61, Zn, Zn2 positif, Fe2 positif, Fe, E0-nya 0,32, Mg, Mg2 positif, Sn2 positif, Sn, E0-nya 2,23. Tentukan nilai potensial sel yang terjadi pada pasangan sel berikut, Zn, Zn2 positif dengan Sn2 positif, Sn, dan yang kedua Mg, Mg positif dengan Fe2 positif, Fe. Yang pertama kita lihat tadi Mg, Mg2 positif menjadi Sn2 positif, Zn. Itu menyatakan di sini adalah terjadi reaksi oksidasi. Ini terjadi reaksi reduksi atau yang ini jadi anoda, ini reduksi pada katoda. Kita lihat di sini. Ya. Dan oksidasi reduksi. Pada deret volta nanti pada akhir slide ini nanti akan saya berikan deret volta. Jadi kalian meramalkan Mg dengan Zn letaknya di mana pada deret volta. Karena oksidasi itu yang sebelah kiri dan reduksi sebelah kanan. Karena ini Mg dengan Zn berarti Mg yang letaknya sebelah kiri. Oksidasi sebelah kiri dengan Zn dengan jarak 1,6. Kemudian yang kedua sama Zn2 positif, Fe2 positif dengan Fe, maka di sini adalah Zn2 positif adalah oksidasi dan Fe2 positif adalah reduksi. Sama kalau oksidasi letaknya sebelah kiri, Zn berarti letaknya sebelah kiri, Fe letaknya sebelah kanan dengan jarak 0,32. Mg dengan Sn. Ini sama, Mg dan sebelah kiri, Zn sebelah kanan dengan jarak 2,23. Saya gambarkan seperti ini. Ya, Mg dengan Zn, jadi Mg dengan Zn, Mg dan sebelah kiri dengan Zn dengan jarak tadi 1,6. Nah, kemudian Zn dengan Fe, nah, Zn yang sebelah kiri ini dengan jarak 0,32. Sementara Mg dengan Sn, ini yang paling jauh, jaraknya adalah 2,23. Maka kalian harus bisa meramalkan di sini berapa potensial selnya Zn, Zn2 dengan Sn2 Sn. Nah, berarti di sini kan tadi Zn ke Sn, Zn ke Sn. Nah, jaraknya berarti di sini. Dan ke Sn, saya sini. Saya gambarkan di sini. Nah, ya, Zn ke Sn berarti dari 2,3 dikurangi 1,6. Sementara itu pertanyaannya adalah Mg ke Fe. Mg ke Fe berarti sini ke sini. Ya. Jadi dari 0 sampai ke 1,93. Ya, ketutupan saya seperti ini berarti 1,93. Mg ke Fe ya, ketutupan gambar saya di sini Fe 1,93. Berarti di sini bisa dijawab Zn, Zn2 positif, Sn2 Sn, E0-nya adalah 0, tadi berapa? 2,23 dikurangi 1,61, 0,62. Sedangkan Mg, Mg2 Fe, E0-nya adalah 1,93. Ya, ketutupan gambar saya 1,93 di sini. Berikutnya kegunaan sel volta. Berdasarkan kegunaannya, sel volta ini dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama adalah sel volta untuk bisa dapat menentukan pH larutan, energi reaksi titrasi, kelautan garam dan sebagainya. Gambarannya seperti ini. Ini untuk bisa menentukan
pH-nya berapa. Nah. Dan yang kedua yaitu sel volta untuk menghasilkan tenaga listrik, misalnya untuk penerangan, penggerak motor, radio transistor, kalkulator. Ya. Radio transistor sekarang sudah jarang digunakan, sudah tidak ada. Sel aki, ini pada sel aki. Gambarannya seperti ini sel aki. Ini katode sel aki kita lupas, terdiri dari ada katoda dan anodanya. Gambarnya seperti ini, anodanya terjadi reaksi Pb plus SO4 2-, itu reaksinya 2-nya harusnya ke atas ya, lalu menjadi PbSO4, dan katoda Pb2 plus SO4 2- plus H3O positif plus 2 elektron membentuk PbSO4 plus 6H2O liquid. Ya, kalau dijumlahkan Pb padat menjadi PbO2 padat plus 2 SO4 2- plus H3O positif membentuk PbSO4 plus 6H2O ya liquid. Ini kerja dari sel aki. Untuk jelasnya nanti kalian lihat di buku-buku. Nah, ini mungkin di sini reaksinya karena ditulis biasanya yang terjadi kesalahan penulisan. Kemudian juga terjadi pada sel kering atau baterai kering, sel Leyland. Nah, ini batu seperti sekarang masih ada enggak itu batu ABC, itu yang besar-besar di situ. Ini terdiri dari ada elektroda positif, bawahnya itu elektroda yang atas itu yang ada, soalnya ini ada elektroda positif, yang bawahnya elektroda negatif. Kemudian katodanya dari grafit karbon, kemudian ini selubung kertas, anodanya dari seng, kemudian bawah ini diisi pupuk basah ZnCl2 dan NH4Cl, MnO2 dan grafit. Nah, itu campuran-campuran yang diantara ini pada yang di tengah itu grafitnya, dan antara yang di tengah dan bagian luar ini berisi dari tadi serbuk-serbuk tadi pupuk basah ZnSL2, NH4Cl dan MnO2. Di mana terjadi reaksi anodanya Zn menjadi Zn 2 positif plus 2 elektron, katodanya adalah MnO2 NH4 positif plus 2 elektron, ini akan membentuk Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2O, dan seterusnya. Kamu lihat nanti dibaca lagi di buku sudah ada. Yang ketiga yaitu batu nikel atau kadmium. Nah, seperti ini batunya yang kecil-kecil, di kamera, di kalkulator katanya nanti batu yang keempat. Ya, jam ini biasanya menggunakan batu seperti ini. Sel nikel kadmium batu nikat atau baterai isi ulang. Ini jadi anodanya Cd 2OH- membentuk CdOH 2 kali plus 2 elektron. Katodanya adalah 2 NiOOH plus 2 H2O plus 2 elektron menjadi NiOOH plus 2 OH-. Ya, reaksi totalnya bisa dilihat sendiri. Dan baterai peroksida. Nah, ini yang kecil-kecil ini pada kalkulator. Ya, ini menggunakan seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri variasinya di buku. Ini ketupan saya, kamu lihat sendiri di buku. Ini pada sel volta. Sekarang sel bahan bakar. Contoh sel bahan bakar hidrogen oksigen yang digunakan pada misi ruang angkasa Amerika. Jadi para astronot ini ke Amerika, para astronot Amerika ke ruang angkasa, ini membawa bahan bakarnya dari bahan bakar hidrogen oksigen. Anoda ini H2O plus 2 OH- membentuk 2 H2O plus 2 elektron. Katoda setengah O2 plus H2O plus 2 elektron membentuk 2 OH-, sehingga akhir reaksi 2H2 gas plus O2 membentuk 2 H2O. Menurut para ahli, ini sel bahan bakar ini adalah sel bahan bakar alternatif masa akan datang. Karena mempunyai ini gambar sel bahan bakarnya, sel bahan bakar ini punya kelebihan, bahan bakar hidrogen punya kelebihan yaitu bahan bakar hidrogen yang lebih efisien.
Nanti masa yang akan datang kita tidak menggunakan bensin, kendaraan kita yang di rumah tidak menggunakan bensin, solar dan sebagainya, ini menggunakan sel bahan hidrogen. Lebih efisien daripada dengan minyak bumi. Kemudian sel bahan bakar ini lebih tenang, hidrogen ini lebih tenang, tidak membentuk bising. Kalau kendaraan kan bising. Nah, tapi karena ketenangan inilah nanti yang bisa membahayakan manusia atau hewan yang ada di sekitarnya. Nah, intinya ujuk-ujuk ada kendaraan, kan jadi kaget kalau ada kendaraan di belakang. Kemudian nanti ada mesin pengganti yang tidak bising dan juga tidak tenang. Ada ciri-ciri ada kendaraan di situ. Kemudian bahan bakar yang bebas polusi, kita tahu senyawa hidrokarbon minyak bumi ini mengandung C dan H, sehingga mudah sekali bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Ini yang polusi udara. Kemudian dapat dibuat di negara manapun. Nah, minyak bumi kan hanya diperoleh pada negara-negara penghasil minyak bumi, dan juga negara-negara yang tidak ada atau tidak menghasilkan minyak bumi. Tapi dengan adanya sel bahan bakar ini, nah bahan bakarnya melimpah di udara, air juga ada di sekitar kita, maka dapat dibuat negara manapun. Waktu operasi bahan bakar ini lebih lama dibandingkan dengan minyak bumi. Nah, itu antara lain nanti ini diprediksi merupakan sel bahan bakar masa depan yang tidak menggunakan bensin atau minyak bumi, bahan bakar minyak bumi, karena kita tahu minyak bumi semakin lama semakin habis. Sekarang korosi dan pencegahannya. Korosi, kita tahu korosi ini terjadi pada logam besi. Walaupun besi yang sudah dicat, nah kemudian tidak terasa kena gores, nah akhirnya kulitnya atau catnya ini mengelupas. Nah pada waktu mengelupas inilah ada lubang, kesempatan lubang oksigennya masuk. Oksigennya masuk karena lubang tadi sehingga Fe-nya ini melepaskan elektron jadi Fe2 positif. Fe-nya ini nanti bereaksi dengan ini pada katoda, Fe-nya mengelupas menjadi Fe2 positif. Ini pada anodanya 2 elektron, pada katodanya tadi elektronnya diikat oleh ini oksigen dan yang ada di udara dan uap air kelembaban sekitar kita akan lembab ini membentuk 3H2O. Kemudian reaksi yang kedua tadi membentuk airnya tadi plus Fe dan oksigen membentuk Fe2O3, ini adalah karat besi plus H2O, sehingga secara keseluruhan totalnya adalah 2Fe plus setengah O2 plus X H2O membentuk Fe2O3 XH2O. Ya. Ini proses perkaratan. Jadi tadi pada berada darah logam ada yang berperan sebagai anoda dan juga berperan sebagai katoda. Jadi anoda Fe menjadi Fe2 positif, kemudian pada katoda ini terjadi pengikatan O2 dan air dan 2 elektron membentuk 3H2O sehingga membentuk karat besi. Karat besi adalah Fe2O3O XH2O. Pencegahan korosi yaitu dengan pelapisan logam dengan cat atau plastik. Nah, di cat ini untuk mencegah adanya oksigen tidak bereaksi dengan logam, jadi diberi lapisan berupa cat. Dan juga kalau dalam waktu dekat misalkan yang ada di rumah kita pisau misalkan, misalkan kita akan simpan biar tidak nayang, tidak korosi, kita beri lapisan. Kalau dicat kan nanti sukar kalau kita mau pakai. Jadi kita beri misalkan dengan dilumuri dengan minyak sayur. Nah, minyak sayur. Jadi minyak sayur kan mengandung C dan H, tidak mengandung oksigen. Pasivasi pembentukan lapisan tipis logam oksida di permukaan logam. Logam diberi lapisan logam lain yang logam lain ini fungsinya adalah sukar teroksidasi. Seperti nikel, stainless itu adalah campuran paduan logam, jadi besinya dilapisi dengan nikel dan krom. Itu antara lain materi ini kita cukupkan dulu. Kemudian nanti elektrokimia yang kedua itu saya tulis pada pertemuan yang datang. Seperti biasanya kalian simak video ini, kemudian catat dan kerjaan soal-soal di bawah ini ada 3.
Ada 3 soal, kamu kerjakan, kemudian kamu foto, kemudian dikirim. Ya, misalnya nanti kalian di sini akan memerlukan potensial elektroda bisa dilihat di sini. Semakin ke bawah semakin oksidasi, semakin reduksi, semakin ke atas semakin oksidasi. Demikian juga direct volta, semakin ke kanan berarti mudah direduksi, semakin ke kiri mudah direduksi direct volta. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.